Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan awal kalimat yang harus kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan waktu untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan fisik kepada kita. Kalaulah bukan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan ucapan tahmid kita merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore Jumat yang penuh berkah ini, pada tanggal 17 di bulan Jumadal Ula 1442 Hijrah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Walaupun banyak di antara manusia tadi malam ataupun pada hari ini yang mereka terlena, yang mungkin karena ketidaktahuan mereka, yang mungkin karena jahilnya mereka terhadap ilmu, apa yang sebenarnya harus mereka lakukan terhadap Islam, apa yang harus mereka lakukan terhadap status mereka sebagai seorang muslim, bahwasanya cukup bagi umat Islam hanya memiliki dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi ironisnya banyak umat Islam tadi malam ataupun pada hari ini yang mereka bergembira, bersukaria dalam menyambut masuknya tahun baru yang itu tidak ada sedikit pun syariatnya di dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari jalan hidup, yang mencari din, yang mencari pedoman hidup selain Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Substansinya Allah tidak akan menerima sedikit pun. Dan nanti di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Di sini kita perlu introspeksi terhadap diri kita sebagai status kita seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam untuk kita. Lalu apa yang merasa kurang bagi diri kita? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya, Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana merupakan petunjuk bagi umat manusia. Tapi seakan-akan umatnya pada hari ini merasa sesuatu ada yang masih kurang di dalam syariatnya. Kita perlu introspeksi terhadap status kita sebagai seorang muslim. Merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebuah kalimat muslim yang akan menggegerkan seluruh dunia dengan bahasa muslim. Karena muslim merupakan sebuah bentuk hamba Allah yang hanya menyerahkan dirinya kepada tuannya, kepada sang penguasa.
selaku pencipta langit dan bumi, sebagai penguasa, sebagai raja di langit dan bumi, yang seorang muslim harus secara bulat-bulat menyerahkan dirinya, jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, kita perlu introspeksi. Kalau kita diminta untuk bermuhasabah, maka pertama kali yang harus kita muhasabah terhadap diri kita adalah keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa besarkah bentuk ketundukan kita, bentuk penyerahan jiwa kita secara bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Al-Quranul Karim, kita menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti segala syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan oleh nabinya dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Aslama yuslimu islaman, yang maknanya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penerjemahan, orang muslim minimal betul dia harus melaksanakan rukun Islam sebagai tiang daripada Islam tersebut. Di mana di awal rukun Islamnya adalah dia harus menjaga syahadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ubudiyah, bentuk pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabdian, bentuk baktinya hanya kepada Allah, yang pengabdian tersebut tidak dia berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapapun yang pantas untuk menerima pengabdian kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Untuk kesempurnaan menjadi seorang muslim, orang yang mengaku dirinya bahwa dirinya adalah orang Islam juga harus menyelamatkan lisannya dan segala anggota tubuhnya agar sesama muslim terselamatkan dari gangguan lisannya dan gangguan anggota tubuhnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang Islam lainnya itu adalah selamat, itu adalah aman, itu adalah nyaman dari gangguan lisan dia dan dari gangguan tangan dia. Sebagai seorang Islam, kita menjaga lisan kita, tidak gampang untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama muslim. Sebagai seorang muslim, kita juga menjaga tangan kita agar sesama orang-orang beriman tidak merasa terganggu oleh ulah tangan kita. Kita perlu introspeksi, kita perlu muhasabah diri. Kalau kita ingin mengatakan ini adalah merupakan perubahan waktu dari 2020 kepada 2021, bukan dalam urusan duniawi yang kita harus merubah, akan tetapi adalah dalam urusan ukhrawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama orang beriman. Perlu kita ketahui, ketika kita dalam muhasabah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus kita muhasabah, harus kita introspeksi diri kita adalah dalam urusan sholat kita. Seberapa sudah beres? Sudah berapakah benarnya urusan kita sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah betulkah secara fikihnya? Sudah betulkah secara tazkiyah, penyucian jiwa kita dalam urusan dan konsentrasi jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kalau kita berbicara tentang muhasabah, kalau kita berbicara tentang introspeksi diri kita dalam mengoreksi amal kita masing-masing, urusan pertama yang harus kita introspeksi, urusan pertama yang harus kita muhasabah adalah urusan sholat. Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali akan meminta kepada kita untuk dihitung, untuk diintrospeksi, untuk diperiksa, untuk dimuhasabah adalah urusan sholat kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla atas seorang hamba pada hari kiamat pada amalannya adalah urusan solatnya. Fa in salahat,
Kalau sholatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka berarti dia beruntung. Maka berarti dia bahagia. Maka berarti dia sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasra. Kalau seandainya sholatnya itu adalah rusak, berarti dia merugi. Berarti dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Berarti dia tidak akan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Fa in intaqasa min fardatihi syai'un, apabila dari kewajibannya tersebut, dari sholat wajibnya tersebut ada yang kurang, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala Rabb Azza wa Jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fa yakammala biha man taqasa min al-fariidah. Lihatlah, apakah hambaku punya amalan sunnah, punya salat-salat sunnah yang akan menggenapi, yang akan menyempurnakan segala kekurangan dari salat fardunya, summa yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalika, kemudian seluruh amal perbuatannya juga akan diperbuat dengan demikian. Salat merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan periksa pada diri kita. Ketika kita seluruh manusia diwafatkan, kemudian akan dibangkitkan, maka seluruhnya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar kelak, kita seluruh manusia akan disibukkan oleh apa yang kita alami. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan apa ketika dia matinya. Itulah dia akan dibangkitkan. Orang yang ketika dia matinya adalah dalam ibadah haji, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah kepada Allah Subhanahu bertalbiyah. Dan begitu juga seseorang yang dia digugurkan di medan jihad, maka akan mengalir darahnya bagikan bau minyak kasturi. Dan begitu juga orang-orang para pemakan riba, maka ketika dibangkitkan, dia akan bangkit dengan terhuyung-huyung bagikan orang yang kesurupan. Pada saat itulah maka manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, akan mengalami suatu hari yang sangat menyulitkan. Alal kafirin ghairu yasir, kata Allah. Bagi orang-orang kafir bukanlah satu kemudahan. Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa, itu merupakan sesuatu yang Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan yang tidak akan diberikan kepada yang lainnya. Kemudian begitu juga pada masa tersebut, pada hari tersebut, seluruh manusia dalam kesulitan. Seorang anak akan lari dari kedua orang tuanya. Seorang suami akan lari dari pasangannya. Istri akan lari dari pasangannya. Seorang saudara akan lari dari pasangannya. Masing-masing disibukkan dengan urusannya masing-masing. Mereka tidak tahan pada hari tersebut. Pada akhirnya mereka ingin mencari seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, akan dipercepat, agar mereka diadili dengan cepat, disidang dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditegakkanlah yang namanya yaumul hisab. Makanya di dalam surah Al-Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Allah adalah raja pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Seluruh amal soleh kita akan dihitung, seluruh amal soleh kita akan dihisab, seluruh amal soleh kita akan disidang, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian amal soleh yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya yang akan dihisab pertama kali pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Maka pada salatnya tersebutlah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita selama ini? Maaf, sering kita perhatikan. Kenapa pada hari ini salat tidak memberikan bekas kepada kita? Mungkin bisa jadi di dalam salat kita tidak konsentrasi, kita tidak khusyuk. Adapun kita membaca, akan tapi kita tidak pernah paham dengan makna yang kita baca. Di dalam kitabnya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin pernah mengatakan, ada 3 unsur yang bisa menjadikan seseorang salatnya itulah menjadi baik. Pertama, hadirkan hati ketika salat. Mungkin kita lalai, banyak di antara kita lalai ketika kita memulai dengan takbiratul ihram dengan untuk salat. Entah pikiran kita kemana, konsentrasi kita kemana,
bukan untuk urusan sholat. Makanya ada di antara salaf soleh, di antara adalah Ali Zainul Abidin, cucu dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika akan bangkit untuk sholat, bagaimana wajahnya memerah, ketakutan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita ketika kita untuk sholat. Dan yang kedua, unsur yang kedua adalah kita paham terhadap apa yang kita baca. Karena sesuatu yang kita baca, apabila kita tidak memahaminya, bagikan orang yang mengigau. Kita baca surah Al-Fatihah, tapi kita tidak tahu. Terkadang ada di antara mereka yang baca surah Al-Fatihah bagikan kereta api, tidak bisa membaca dengan secara baik. Di mana Rasulullah SAW sendiri ketika membaca surah Al-Fatihah dikatakan oleh sahabatnya, dikatakan oleh istrinya, bacanya adalah mad dan maddan, bacanya adalah bacanya adalah dengan sangat tartil, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya, dengan sangat tartil. Tapi kita dapatkan pada hari ini, kita tidak tahu berapa dalam hitungan detik kita membaca surah Al-Fatihah di dalam surat kita. Mungkin kita membaca dengan sangat terburu-buru, sehingga kita tidak paham dengan artinya. Apalagi bagi seorang imam, ketika dia menjadi seorang imam, hendaklah dia menghayati ataupun paham terhadap makna ayat yang dia baca, sehingga memunculkan kekhusyuan di hadapan makmumnya. Kemudian unsur yang ketiga, ketika kita sholat juga kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan keagungan, kita merasakan kemuliaan, kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan siapa kita berdiri ketika kita sholat. Inilah unsur-unsur yang harus kita bangun. Mungkin dalam masalah fikih sudah beres, mungkin wudhu kita sudah beres, mungkin dalam masalah rukun sholat kita sudah beres, walaupun ada di antara kita yang belum beres dalam masalah wudhunya. Dalam masalah ini tentunya kita harus belajar, kita harus menekuni dalam masalah pembelajaran fikih. Tapi di luar itu, ketika kita dalam urusan sholat, yang harus kita perbaiki adalah urusan tazkiyah kita dalam urusan sholat. Karena akan pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau seandainya ada yang tidak beres di dalam sholat kita, andai kata tidak beres di antara sholat kita, maka kita akan merugi. Kemudian ada di antara sholat kita, seandainya itu ada kekurangannya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi segala kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah kita. Maka disinilah di dalam syariat Islam banyaknya dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itulah yang pada akhirnya akan menyempurnakan daripada sholat-sholat wajib. Mudah-mudahan sholat-sholat sunnah itulah yang akan memperbaiki daripada sholat kita. Intinya, kalau kita ingin bermuhasabah, maka muhasabah yang pertama kali harus kita lakukan adalah urusan sholat kita. Karena inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di dalam sebuah riwayat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, bermuhasabahlah, introspeksilah diri kalian, amal soleh kalian sebelum kalian nanti akan dimuhasabah, sebelum kalian nanti akan diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi, yang harus kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, kita juga punya hubungan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga punya hubungan kepada siapa? Kepada sesama makhluk, kepada sesama orang-orang beriman, atau mungkin ada orang-orang yang tidak beriman akan tetapi mereka tidak memerangi Islam. Kita juga harus membangun hubungan secara baik. Maka tadi di awal penyampaian saya katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dia dan dari gangguan tangan dia. Demikianlah orang Islam, demikianlah orang beriman. Dalam riwayat yang lain, man aminahun nas, yang orang-orang merasa nyaman, orang-orang merasa aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Maka demikian juga nanti di akhirat, dalam urusan seperti inilah yang akan pertama kali diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuqda bihi bainan nas fid dima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali akan disidang di antara manusia adalah dalam urusan darah. Apakah si fulan pernah menyakiti saudaranya dalam urusan darah? Hati-hati dalam masalah pembunuhan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa besar yang namanya membunuh. Inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan manusia. Dalam urusan kita sama Allah, kita akan dihisab adalah sholat kita. Dalam urusan sama manusia, kita akan dihisab adalah dalam hubungan muamalah kita kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu,
tauhid kita harus kita benahi dalam introspeksi diri kita. Salat kita harus kita benahi dalam introspeksi diri kita. Begitu juga keislaman kita harus kita benahi dalam introspeksi diri kita. Mungkin selama ini jauhnya kita dari ilmu menjadikan kita jauh dari memahami Islam secara sempurna. Dan begitu juga bisa jadi karena dari jauhnya ilmu kita juga kurang memahami adab dan akhlak kita sesama orang-orang beriman. Adab dan akhlak adalah sesuatu yang sangat terpenting dibutuhkan oleh orang-orang beriman. Sesuatu yang paling urgen dibutuhkan oleh orang-orang muslim. Inilah salah satu misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Di dalam hadisnya beliau mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ingin muhasabah, marilah pertama kali kita muhasabah Islam kita, apa yang telah kita berikan kepada Allah. Seberapa besarkah kita telah memberikan jiwa kita telah menundukkan jiwa kita telah memberikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besarkah kita telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harus kita katakan Allah adalah raja kita. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah segala-galanya bagi kita. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Makanya dikatakan tidak sah keislaman seseorang hanya mengakui Allah sebagai seorang pencipta. Hanya mengakui Allah sebagai zat yang menciptakan. Mengakui Allah hanya sebagai zat yang memberikan rezeki. Mengakui Allah hanya sebagai zat yang mengatur alam ini. Tapi lebih dari itu, keislaman kita juga dilihat kepada seberapa besarkah bakti dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini adalah sebagai nasihat bagi kita. Marilah kita perbaiki keislaman kita. Marilah kita tingkatkan keislaman kita dengan selalu mengaji, dengan selalu menuntut ilmu, dengan selalu mendekatkan diri kita dengan kalamullah azza wa jalla, dan dengan selalu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga marilah kita introspeksi diri kita juga terhadap salat-salat kita, dan marilah kita juga selalu memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Apakah ada di antara lisan kita ini yang menyakiti orang-orang beriman? Apakah ada di antara tangan dan seluruh anggota badan saya ini yang juga menyakiti orang-orang yang beriman? Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan memberikan satu perubahan kepada kita, menyadarkan kita akan pentingnya muhasabah kita dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya dalam pergantian tahun. Walaupun di dalam Islam tidak ada syariatnya untuk merayakan yang namanya tahun baru. Perlu kita ketahui, muhasabah kita, introspeksi kita adalah di setiap saat, di setiap hari, baik sebelum kita berbuat ataupun ketika kita berbuat, ataupun setelah kita berbuat, yaitu kita selalu menjaga amal soleh kita supaya tetap lurus dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kajian yang singkat ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.